Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para saudara yang saya banggakan, saya mengajak kepada para saudara untuk senantiasa memperkuat dua hal, yakni rasa syukur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur perlu kita perkuat karena sudah banyak nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, sampai-sampai kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Syukur menjadi bentuk nyata kita tahu diri dan berterima kasih kita kepada Allah, sekaligus menyadari bahwa kita adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan bukan siapa-siapa tanpa pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan kita siapa-siapa dan memiliki status kemuliaan lebih dari yang lain di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Oleh sebab itu, kita harus terus berpacu dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa, kita dapat memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Takwa adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Takwa mampu menjadi pemicu peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Sebagai tugas utama kita di dunia ini, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah bisa dilakukan maksimal dengan memanfaatkan momentum-momentum istimewa yang ada di setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu spesial dan penuh keberkahan seperti yang ada pada bulan Sya'ban ini, yakni Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban dalam kalender Hijriah. Dalam tradisi Islam, malam ini dianggap istimewa oleh sebagian umat muslim karena diyakini sebagai malam di mana Allah memberikan pengampunan, mencatat takdir, dan melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pada malam Nisfu Sya'ban, amalan manusia diangkat kepada Allah dan pintu ampunan dibuka bagi mereka yang memohon. Oleh karena itu, sebagian umat Islam mengisi malam ini dengan ibadah seperti sholat sunnah, doa, membaca Al-Quran, dan memperbanyak istighfar. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak para saudara untuk menjadikan Nisfu Sya'ban sebagai momentum peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah, karena Nisfu Sya'ban adalah waktu yang istimewa. Keistimewaan ini banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Idza kanat lailatun nasfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu yaumaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha liwurubi syamsi ila sama'id dunya, yang artinya ketika malam nisfu Sya'ban tiba, maka beribadahlah di malam harinya dan puasalah di siang harinya, sebab sungguh rahmat Allah turun ke langit dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian dia berfirman, ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Ingatlah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka
aku beri rezeki. Ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan. Ingatlah begini, hingga fajar tiba. Hadis ini menjadi contoh nyata dari Rasulullah SAW bagi umat Islam untuk menguatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah di malam dan siang hari pada nisfu Sya'ban. Sebagai umatnya, tentu menjadi kewajiban untuk meneladani dan menjalankan segala sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi. Bukan hanya dari segi jumlah ibadah yang dilakukan, namun juga penting untuk menjaga kualitas dari ibadah yang dilakukan. Untuk menjadikan ibadah kita berkualitas dan berkuantitas, khususnya pada bulan Sya'ban ini, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa tanamkan ini dalam hati kita, maka kita akan menyadari bahwa menjalankan amal ibadah bukanlah sekedar menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu menjadi sebuah kebutuhan. Dengan rasa cinta ini, maka dalam menjalankan ibadah kita bisa melakukannya dengan tulus dan ikhlas karena Allah. Hal ini selaras dengan sebuah ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Nah, selain asupan rohani berupa ilmu dan mempersiapkan mental kita, momentum nisfu Sya'ban juga bisa kita jadikan sarana untuk mempersiapkan fisik untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita harus memastikan kesehatan fisik benar-benar prima untuk memastikan ibadah dapat dilakukan dengan maksimal pula di bulan suci Ramadan. Dari semua itu, penting pula untuk menata niat kita dengan baik dalam menjalankan semua ibadah ini. Niat menjadi fondasi awal yang akan menentukan kualitas ibadah yang kita lakukan. Sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, jika memiliki niat yang salah seperti karena harapan kepada manusia, maka semua itu akan sia-sia. Semua ibadah harus lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan, ibadah yang kita lakukan adalah angka 0. Sebanyak apapun angka 0 berderet, tetap tidak ada nilainya jika tidak ada angka selain 0 di depan deretan itu. Angka 0 akan bernilai ketika angka 1 kita letakkan di deretan 0. Jadi ibadah kita akan bernilai dan bermakna jika semua itu kita awali dengan niat yang baik dan benar. Semoga pada momentum Sya'ban ini kita akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, dan semoga ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamuhu minni mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan dengan selamat. Sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para saudara yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.